Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel kami, channel Berjudul Akhirat, dimanapun Anda berada. Kita harus tahu NU itu apa sih? Terus di dalam NU itu apa saja? Banumnya NU itu ada berapa? Kita harus tahu. Nah, ini ada soal-soal tentang ke-NU-an. Jadi ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada LDI, ada Wahabi, Salafi, Mu'tazilah. Nah, kamu milih yang mana? Tentu seseorang yang akan milih NU gitu lah. Terus NU itu singkatan dari apa? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul itu artinya apa? Kebangkitan. Ulama artinya apa? Orang yang pintar, memiliki ilmu agama, dan mampu mengamalkannya. Itu definisi ulama. Tahu ilmu agama, pintar ilmu agama, dan mengamalkannya. Bukan yang tidak mengamalkannya, itu beda. Terus siapakah yang paling takut kepada Allah dan pewaris para nabi? Ya ulama tentunya, bukan Habib, saudara-saudaraku. Ulama, jelasan. Karena tahu dan mengamalkan ilmunya. Makanya al-khauf, nah itu lebih tinggi gitu loh. Terus kapan organisasi NU didirikan? Kita harus tahu sebagai warga NU. Jangan sampai kita tidak tahu. NU didirikan itu tahun kapan, tanggal berapa. Nah ini catat ya. NU didirikan tanggal 31 Januari 1926. Itu Maseinya. Lah, kalau Hijriahnya 16 Rajab 1344 Hijriah. Terus di daerah mana NU didirikan? Ini tentu bukan di Pekalongan loh. Wah, kalau di Pekalongan ini berapa ini? Ini bukan. Jadi NU didirikan itu daerah mana? Di Surabaya. Jelas kan? Bukan Pekalongan, Surabaya. Terus siapa ketua Suriah PBNU yang pertama? Kita harus tahu pertama kali Rois Am PBNU itu siapa? Yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dari Kabupaten Jombang. Nah, terus lagi siapa ketua Tanfidiyah PBNU yang pertama? Kita harus tahu. Ketua Rois Am Suriahnya siapa? Tahu. Terus ketua Tanfidiyah PBNU-nya siapa? Yang pertama itu siapa? Yakni Haji Hasan Gipo dari Surabaya. Tuh. Terus apa tujuan didirikan organisasi NU? Nah, motivasinya apa? Didirikannya organisasi NU, apakah mencatat nasabnya para kabib? Itu tentu bukan. Itu kata Robito Alawiyah. Untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menganut salah satu dari 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Terus sebutkan struktur organisasi NU. Nah, kita harus tahu dalam NU itu ada struktur organisasi. Yang pertama adalah PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk tingkat pusat. Terus PWNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama untuk tingkat provinsi. Terus PCNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama untuk tingkat kabupaten atau kota. Terus PCINU, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama untuk luar negeri. Terus MBCNU, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama untuk tingkat kecamatan. Ranting NU untuk tingkat kelurahan atau desa. Sebutkan struktur lembaga kepengurusan NU. Nah, struktur lembaga kepengurusan NU. Ada mustasyar. Mustasyar itu sama dengan penasehat. Syuriah, pimpinan tertinggi, terdiri dari Rois Am, Wakil Rois Am, beberapa Rois, Katib Am, beberapa wakil katib, Akwan. Tanfidiyah atau pelaksana terdiri dari ketua umum, beberapa ketua, sekretaris jenderal, beberapa wakil sekjen, bendahara, beberapa wakil bendahara.
Dalam menjalankan programnya, NU mempunyai 3 perangkat organisasi. Sebutkan. Nah, perangkat organisasi NU itu apa saja? Ada 3. Yang pertama adalah badan otonom. Terus yang kedua lajnah. Yang ketiga adalah lembaga. Badan otonom atau Banom NU adalah Banom adalah perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Terus NU mempunyai 10 banom. Sebutkan. 10 banomnya NU itu apa saja? Yakni Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahwiyah atau Jatman. Nah, yang hari ini lagi berpolemik gitu loh. Terus Jamiyah Qurra wal Hufat JQH, Muslimat, Fatayat, Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor, Ibnu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Sarbumusi, Syarikat Buruh Muslimin Indonesia. Terus Pagar Nusa. Itu 10. Makanya kalau Jatman itu dirampok orang ya tinggal 9. Untung terselamatkan gitu. Terus lajnah adalah perangkat organisasi untuk melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus. NU mempunyai 2 lajnah. Sebutkan dan terangkan. Lajnah Falakiyah bertugas mengurus masalah hisab dan ru'yah serta pengembangan ilmu falak. Itu tugasnya. Terus Lajnah Ta'lif wan Nasr bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan kitab atau buku serta media informasi menurut faham ahli sunnah wal jamaah. Terus lembaga NU adalah perangkat atau departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan berkaitan dengan suatu bidang tertentu. NU mempunyai 14 lembaga. Sebutkan. LDNU atau lembaga dakwah, LPMNU lembaga pendidikan ma'arif, RMI Robitoh Ma'had Islamiyah melaksanakan di bidang pengembangan pondok pesantren, LPNU lembaga perekonomian warga NU, LP2NU lembaga pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan kelautan, LKKNU lembaga kemaslahatan keluarga, Lakspesdam lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia, LPBHNU lembaga penyuluhan dan bantuan hukum, Lesbumi lembaga seniman budayawan muslimin Indonesia, Lazisnu lembaga amil zakat infak dan sodakoh, LWPNU lembaga wakaf dan pertanahan bangunan, LBM lembaga bahsul masail, LTMI lembaga takmir masjid Indonesia, LPKNU lembaga pelayanan kesehatan. Terangkan tentang keanggotaan NU berdasarkan survei LSI pada tahun 2004. Anggota NU tersebar di 30 pengurus wilayah PWNU, 339 pengurus cabang PCNU, 2.630 MWJ, 37.125 ranting, 12 PCI di luar negeri. Terangkan tentang garis-garis besar pemikiran NU. NU mendasarkan keagamaannya sebagai sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, kesepakatan para sahabat dan ulama, Al-Qiyas, analogi. NU mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah dan menggunakan jalan pendekatan madhab, yaitu
Dalam bidang akidah, NU mengikuti faham Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih, NU mengikuti Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Dalam bidang tasawuf, NU mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, dan imam-imam lain. Terangkan tentang sikap kemasyarakatan NU. Ada 3 pendekatan kemasyarakatan NU. Tawasud dan iktidal, yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan tatoruf atau ekstrim. Tasamuh, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat. Tawazun, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmah demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bilang bahwa NU itu sebagai pelopor kelompok Islam moderat. Apa alasannya? Karena dakwah NU seperti model Wali Songo. Karena kehadiran NU bisa diterima oleh semua kelompok masyarakat. Karena NU sering berperan sebagai perekat bangsa. Itu tentang sekelumit tentang ke-NU-an. Kita harus tahu biar paham, biar kita itu tidak mudah dibodohi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.